Nggih. Karena beliau di bulan September Mas Pipit dan Dimas di Ajeng, beliau bintangnya Virgo. Nah ini tak bacakan tentang Virgo ya. Bukan yang elektron itu ya? Oh enggak. Bintang Virgo untuk pria coba bayangkan, fleksibel, logis, teliti, rapi, merencanakan semuanya itu dengan penuh detail. Leres napa mboten? Insya Allah laras ya, benar sekali. Ramalannya cedek geni ya. Kadang itu bocor itu. Podcast diwawancara. Iya. Demikian nggih. Tadi sudah selamat datangnya nggih Pak Andi. Jadi ini kita mau berbincang tentang apa namanya suksesi kemarin ya. Kita punya pemimpin baru, kemudian panjenengan sebagai wakil kita. Kira-kira ketika ada pemimpin baru itu perasaan dan semangat panjenengan pripun bisa diceritakan sebentar seperti apa itu? Ya. Pertama-tama langsung senyum-senyum. Iya. Saya mulai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kru cetek geni, mohon maaf. Cetek geni. Dan Mas Denny, Mas Pipit, Mbak Santi, dan salam hormat saya kepada pemimpin baru dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Tuban. Semoga di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga kita juga harus mematuhi protokol kesehatan agar masa pandemi ini berlalu, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal kembali itu. Amin. Ya. Kembali ke apa yang disampaikan Mas Denny berkaitan dengan pemimpin baru tadi, ya itu bagian dari hasil perhelatan demokrasi kita dan harus kita lalui, dan sebagai pembelajaran politik kita kepada masyarakat. Setelah kita melalui perhelatan itu, kita kembali ke jati diri masing-masing. Sampai sekarang ini kok masih seperti itu juga. Mungkin pandangan dari Mas Andi ini seperti apa? Tuban ini harusnya seperti apa? Pemimpin baru itu kan masa jabatannya yang baru, periodisasinya baru, orangnya baru, tapi tatanan dan aturannya kan tetap. Kalaupun berubah, para pemimpin itu kan hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan lapangan inilah yang mungkin gaya kepemimpinannya. Kalau kita melihat angka kemiskinan, kita jangan melihat dari satu sisi, tetapi dari berapa ke berapa. Mungkin secara tingkat kemiskinannya se-Jawa Timur mungkin masih bertahan di angka 5. Tetapi persentasenya sebenarnya berturun ya. Dari angka 17, 16 dan sampai 14. Berarti apa? Pergerakan dari kebijakan-kebijakan beliau ya harus kita hormati, harus kita syukuri, dari angka yang tinggi menjadi angka yang berkurang rendah. Ini berkaitan dengan pandangan kemiskinan kita yang kemarin. Ke depan ya tentu dengan pemimpin baru ini yang mungkin punya gaya kepemimpinan baru juga, apalagi beliaunya masih muda. Selamat datang Mas Indra Kang Riyadi yang akan mengabdikan dirinya pada periode ini di Kabupaten Tuban. Semoga betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat Tuban dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh beliau. Nah, kalau yang periode kemarin, 2 periode kemarin kan PDIP berkoalisi dengan partai menang ya. Kalau sekarang ini seperti apa PDIP kira memposisikan dirinya seperti apa nanti ke depan ini? Berkoalisi kah atau oposisi?
Ataukah pada intinya PDI Perjuangan ini kan partai pemerintah ya di pusat, dan di daerah kita harus tegak lurus selaras dengan pemerintahan pusat juga. makanya tadi selaras tadi. Iya, betul ya. Selaras. Selaras, ya. Iya. Ini berkaitan dengan kepartean, tentu saya dan teman-teman fraksi sebagai petugas partai tetap akan mengawal semaksimal mungkin agar apa kebijakan dan program pembangunan pusat ini ya bisa diimplementasikan dengan baik. Kali sudah ada pola komunikasi, sudah ada komunikasi antara partai pemenang dengan PDIP sekarang ini barangkali. Secara kepartean kita belum melakukan komunikasi karena tentu memberikan support atau dukungan politik itu kalau di PDI Perjuangan melalui proses, dalam arti proses kepartean. Partai merapat dulu dengan seluruh pengurus bagaimana menyikapi dengan apa kebijakan pusat, kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai juga, bagaimana kita harus mengawal program dan kebijakan pemerintah pusat yang presidennya Jokowi dari kader PDI Perjuangan. Nah, ini harus kita rapatkan dulu, baru kita komunikasikan kepada beliau berdua sikap dan posisi PDI Perjuangan di Kabupaten Tuban itu akan seperti apa terhadap pemerintahan ke depan. Dalam demokrasi itu kan ada yang namanya oposisi nih. Oposisi ini hanya meminta pendapat panjenengan saja. Menurut panjenengan itu oposisi di Tuban itu seperti apa begitu? Oposisi yang ada di Tuban seperti apa? Terus kemudian yang kedua itu katakanlah tadi kita harus tegak lurus dengan partai begitu. Namun ketika rakyat katakanlah kita kan wakil rakyat nih. Nah, ketika rakyat sendiri di Tuban itu meminta udah kita oposisi begitu. Nah, ini biasanya seperti apa ini Pak Andi? Dalam opini panjenengan begitu karena menjadi seorang wakil rakyat. Nah, ini diprosesnya seperti apa ini antara partai dan rakyatnya ini seperti ini. Nah, itu. Ini biasanya jadi keasikan tersendiri ini studinya. Demikianlah ini. Dua. Langsung cet luru iki. Nggih. Saya kira kalau rakyat itu tidak berbicara oposisi. Rakyat itu berbicara harapannya kepada pemimpin. Bagaimana pemimpin ini bisa mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunannya yang bisa langsung menyentuh pada masyarakat. Nah, berkaitan dengan beda pendapat itu hal yang biasa, bukan kalau beda pendapat terus itu namanya oposisi, bukan. Juga begitu juga dengan sikap fraksi. Kalau melaksanakan tupoksinya, tugas pokok fungsinya, pasti suatu saat ada beda pendapat, itu bukan harus dihasilkan oposisi, tetapi sikap kepartean itu jelas. PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah di pusat ini punya satu tanggung jawab yang mutlak untuk membantu pemerintah daerah ya untuk segera menyelesaikan, mencarikan solusi agar pandemi COVID-19 ini berakhir. Demikian ya. Wah. Kedua, mengkonsolidasikan partai dengan rakyat agar seluruh aspek kehidupan rakyat ini betul-betul bisa terpenuhi oleh pemerintah di masa pandemi ini, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosialnya. Demikian. Ini 10 menit saya berbicara dengan beliaunya itu ya. Kita berbicara dengan beliaunya. Sangat teliti ya. Begitu ya, rapi sekali kata-kata. Apakah ini barangkali pola-pola preemptif sebelum terjadi digembosi, preventif ya, sebelum terjadi digembosi dulu. Ini yang hari Senin kemarin baru 7 hari menjabat sudah ada yang mau demo, unjuk rasa tapi akhirnya besok nggak terjadi, padahal masanya disebutkan di surat itu yang saya terima juga 100 orang.
tapi ternyata besoknya tidak ada. Apakah ini menandakan bahwasanya proses demokrasi itu harus seperti itu? Bisa jadi harus seperti itu karena itu hal biasa. Jadi begini, kita ini kan dalam menghadapi masa pandemi ini perlu gotong royong, kesadaran sosial, kesadaran bersama agar pandemi ini berakhir. Tentu dalam menyampaikan pendapat dengan demonstrasi memang dijamin oleh undang-undang. Tentu sebagai pemerintah daerah yang ingin melaksanakan tugas tanggung jawabnya kepada rakyat kan harus menjaga situasi dan kondisi agar kondusif, agar masyarakat nyaman, aman, tentram. Bapak, saya tanya sedikit ya. Ini tadi katanya kan Bapak mengidolakan Soekarno ya. Iya. Nah, sampai lagunya yang dibawakan sama Cak Siro aja sampai lagu Soekarno juga. Iya. Itu kenapa kok bisa mengidolakan Soekarno itu gimana? Kenapa? Iya, kenapa? Mbak Santi, Mas Denny, Mas Bibi, saya bisa duduk bebas di sini, bisa berbicara bebas. Ini kan buah perjuangan beliau Bung Karno beserta para pejuang bangsa. Itu satu yang mendasari bagaimana kita. Saya pengen nangis ya. Makanya tadi kan pilih buah, bukan pilih daun ya. Ini. Kan buah perjuangan beliaunya. Itu Kita ini sebenarnya hanya dituntut untuk mewarisi api perjuangannya saja. Sudah di sini. Sudah apinya ini. Filosofinya ada. Iya. Makanya kan cetik geni, petikan api, Betul, membangkitkan. Cuma malam hari ini nih agak terasa adem begitu. Geninya agak terasa adem gitu. Iya. Jadi karena itu jenengan mengidolakan Soekarno begitu. Iya. Sifat apa yang jenengan ingin tampilkan atau disimpan begitu? Yang menjadi inspirasi. Yang menjadi inspirasinya gitu. Bung Karno ini betul-betul tokoh yang sangat merakyat. Seluruh inspirasi hidupnya, dharma baktinya untuk bangsa ini diambil dari rakyat yang paling bawah. Yaitu yang namanya Marhen tadi, bagaimana seorang Marhen ini ingin menghidupi dirinya, keluarganya, harus bawa cangkul, mungkin hanya sebagai buruh tani, tetapi pada akhirnya bisa. Maka bangsa Indonesia yang di era-era itu sulit harus bisa bangkit. Itu yang menginspirasi kita semua bahwasanya Bung Karno itu betul-betul merupakan tokoh pendiri bangsa ini, dan kita yang sekarang ini generasi sekarang ini sebenarnya hanya dituntut untuk mewarisi api perjuangan. Kita minta pesan saran panjenengan terkait dengan tema kita pada hari ini di episode yang ke-14 ini tentang wakil rakyat dan suksesi yang baru. Bagaimana menurut panjenengan? Monggo diberikan pesan pada kita sebelum kita pamungkas. Terima kasih. Saya hanya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tuban bahwa dengan era kepemimpinan baru ini, mari kita bersama-sama bergotong royong. Bergotong royong itu apa yang dimiliki. Seperti cetik geni ini kan bergotong royong mensosialisasikan, memberikan informasi kepada masyarakat yang awalnya belum tahu bagaimana dari sisi mana kemiskinan kita melihatnya, akhirnya tahu. Nah, mungkin dari sisi lain orang hanya berpikir bahwa kemiskinan Tuban itu peringkat 5 padahal ada pergerakan dari tinggi ke bawah. Nah, ini kan cetek geni ini mempunyai manfaat juga pada masyarakat, sehingga terima kasih. Gotong royongnya kan seperti itu memperlancar arus informasi. Terima kasih.
Kita bergotong royong bersama-sama ya, sehingga situasi dan kondisi Kabupaten Tuban ini bisa aman, nyaman bagi seluruh warganya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, bisa bekerja dengan baik walaupun di masa pandemi tetap menggunakan protokol kesehatan. Terus mari kita support bersama-sama. Perbedaan politik itu biasa, tetapi dalam rangka untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan masyarakat, rakyat, apalagi kepentingan bangsa dan negara ini yang lebih utama. Sehingga mari kita pinggirkan sedikit ego kita ya, ini demi masyarakat Kabupaten Tuban. Terima kasih.